warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Singkil Utara, dan yang kami banggakan calon guru penggerak yakni Bapak Kadeknas SPD IGR. SPD IGR. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang cerah berbahagia ini, kita bisa meluangkan waktu kita untuk bisa berkumpul di ruangan lab bahasa ini dalam agenda pengintasan budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata guru penggerak. Bapak-bapak, ibu-ibu, salawat beserta salam juga selalu tercurah pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sudah mengajarkan dinul Islam kepada kita umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Untuk acara pertama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Kurikulum, Ibu Marsenta Dewi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, tentu saja kita harus mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberi kesehatan dan kesempatan dan keringanan langkah untuk mengikuti acara diseminasi dari aksi nyata Pak Kairungas sebagai CGP di sekolah kita. Yang pertama yang bisa saya sampaikan, saya hanya mewakili kepala sekolah, jadi mungkin hanya beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tentu saja terima kasih kepada Pak Kairungas yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengimbasan kepada rekan-rekannya di SMA kita, yaitu budaya positif sekolah. Mudah-mudahan
diseminasi ini bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan sekalian untuk kita semua tentunya agar bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Tentu saja namanya juga budaya positif sekolah. Mudah-mudahan nanti memang benar-benar jadi budaya sekolah kita yang positif tentunya. Yang kedua mungkin dengan adanya pionir CGP di sekolah kita ini mudah-mudahan memotivasi kawan-kawan sekalian untuk mengikuti langkah Pak Khairunnas sebagai CGP, sehingga banyak nanti penggerak-penggerak untuk memajukan pembelajaran di sekolah kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Khairunnas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Pak Juliani SPD kepada Bapak, kami persilakan. Semoga dengan doa tadi bisa agenda kita hari ini berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan budaya positif di sekolah kita, dan nanti akan langsung setelah kita tutup acara ini langsung kita dengarkan acara inti, yaitu pemateri dari penyampaian materi oleh Bapak Khairunnas GR. Pada Bapak kami persilakan. Saya selaku pengacara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya muliakan. Dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan aksi nyata, atau kata lain tugas aksi nyata modul 1.4 yang memang kita mulai, yaitu aksi nyata modul 1.4 itu kemudian diseminasi modul 1.4 budaya positif sekolah. Sebelum kita mulai, ada yang tahu kebiasaan tuh lagi hasil karya manusia yang terdiri dari budaya ini, budi dan daya, ya. Baiklah,
pada kesempatan ini kita akan belajar panjang lebar terkait dengan budaya positif sekolah. Lanjut selanjutnya. Nah, ini ada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Kita sebelum masuk ke dalam budaya positif sekolah, kita dulu nih sebagai guru, ya kita tugas kita apa? Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, yang hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Tani tadi dia bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Murid kita hanya sebagai guru itu sebagai penuntut, kata daripada Ki Hajar Dewantara. Dia menuntut seperti petani, seperti umpamanya padi itu tumbuh dengan tanah yang subur. Tanah itu dirawat oleh petani, disemprot, dikasih pupuk misal, pengairan dan sebagainya. Lanjut. Dan Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak. Agar apa? Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ini standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk apa? Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dan ini adalah standar pendidikan nasional. Kita lanjut. Nah, ini baru kita masuk ke dalam budaya positif sekolah. Tadi sudah disinggung ya, diberikan masukan, itu adalah kebiasaan dan juga budi dan daya ya. Kemudian ini kita cara ya, kita paparkan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan ya, pas ya tadi ya, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar apa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah budaya positifnya. Lanjut Pak. Sebelumnya ada 7 konsep utama budaya positif yang harus disampaikan dalam LMS kami itu, yang ingin disampaikan kepada guru atau pengimbasan. Ada 7 ini aja. Sebenarnya banyak lagi, tapi cukup 7 ini saja. Jadi konsep utama budaya positif adalah 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu bisa lihat, ya, kita bacakan bersama-sama. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Agar apa? Agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan dicipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Coba. Yang kedua, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin. Sebelum kita baca lebar, apa itu disiplin? Pernah dengar kan, Bu dan Bapak? Apa itu disiplin? Tata peraturan, tata tertib, apalagi? Silahkan, Bu Irma. Apa itu disiplin, Bu? Taat pada peraturan. Bu Rina? Patuh. Bu Sri? Tepat waktu. Oke. Kita coba jabarkan. Disiplin positif diambil dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Apa hubungannya belajar dengan tata tertib? Ya, pendapat ya. Ini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa? Banyak orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi ya, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Seperti yang kita jawab tadi, ya kan? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Dengan kita memberi hukuman, ya disiplin katanya. Sering ya? Sering. Ya. Padahal itu sungguh berbeda. Kenapa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Baik. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Cenderung gitu. Ya. Kemudian lanjut Pak, sedikit ya. Ini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kita kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajibkah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kita kan mau kadang-kadang guru ingin memberikan disiplin kepada murid. Berarti kan itu kan pengaruh dari luar. Supaya apa? Supaya siswa kita patuh, ya kan? Sebenarnya disiplin itu dimulai dari dirinya sendiri. Nah, karena dia belajar, dimulai dari siswa itu sendiri, bukan dari gurunya. Nah, ini yang simpang siur yang kita selama ini akan diperjelas sebentar lagi. Lanjut Pak. Nah ini dia, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, si P, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tadi. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghadik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira ini, misalnya, menaikkan ini
sesuatu, anggap ini yang berharga ini ibu sendiri ya, bapak sendiri, sesuatu yang berharga yang ibu atau bapak depan tangan ini begini ya, sesuatu yang berharga itu tidak boleh orang tahu. Kemudian ada Pak Denny ingin merayu saya supaya saya membuka perantangan ini. Oke? Nah ya. Jadi Pak Denny ini boleh menghardik saya, boleh merayu, boleh kasih uang, boleh apa. Kira-kira kalau ibu sisi ini, sesuatu yang ibu genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Dirayu sama orang untuk membukanya, apakah ibu buka? Tidak. Tidak ya? Tidak. Sekuat tenaga pun orang lain merayu tidak akan ibu buka ya? Tidak? Tidak ya? Jadi kita sendiri bukan orang lain. Sebegitu besar pun pengaruh dari luar, kalau kita tidak mau membuka juga tidak bisa buka. Berarti kontrol itu dalam diri. Oke? Bisa dimengerti? Saya. Baik, lanjut Bu. Pak. Ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kebelakangan? Siapa yang memegang kendali? Kita sendiri, bukan? Kalau orang lain, misalnya ada sesuatu ya, seseorang dirayu bukanya, berarti dia itu tidak percaya dengan dirinya, dia itu mudah terpengaruh. Nah, jadi yang memegang kontrol tadi adalah kita sendiri. Sekuat apapun tidak akan dikerjakan. Begitu juga dengan sesuatu yang mengontrol itu dirinya sendiri, bukan kita. Nah, itu jelasnya. Lanjut, ya Pak. Ini pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan menutup tangan kita. Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, lanjut Pak. Nah ini apa namanya, kami kemarin itu zoomnya, ini kesimpulannya ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini makna disiplin nanti kita perjelas satu persatu. Ini saya sampaikan saja, saya tampilkan. Baik, kita lanjutkan. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sebenarnya yang bagus teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak perlu begini ya, mengubah orang lain agar berpandangan sama. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kan kalau anak itu perilakunya buruk, dianggap salah, dia telah mengerjakan atau melakukan perbuatan yang salah. Dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi sama-sama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, kalau teori kontrol model berpikir menang-menang. Oke Pak, lanjut Pak. Lalu yang ketiga, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Siapa saja dia? Dari 5 macam? 4 ya, satu lagi itu. 1, penguasaan. Dan manusia itu penguasaan diri ada. Itu penguasaan itu tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk diakui keberadaannya.
Ya, penguasaan misalnya murid itu harus menguasai dirinya sendiri. Dia ke sekolah ini atas kemauan dirinya sendiri yang ini ingin kita tamakan. Keberadaannya itu diakui, dan karena ada penguasaan tersebut, dia ada motivasinya dari dalam. Motivasinya bukan karena dikasih sama wali kelas ibadah, bisa atau dikasih sama kepala sekolah uang, bukan itu. Karena menghargai dirinya, karena dia menguasai dirinya. Siswa itu ataupun kita sendiri sebagai guru perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ini dan juga guru siswa kita, rasa kasih sayangnya itu ada, sayang, saling sayang, menyayangi, ya kan? Rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada kesenangan, senang. Dan murid-murid kita itu ke sekolah ini jangan susah, harus senang. Dia merasa nyaman di sini sekolah ini. Berarti dapat nyamannya selain daripada rumahnya, sekolahnya nomor 2. Yang keempat, kebebasan. Dia perlu bebas, tidak boleh terikat, tidak boleh terikat. Misalnya ini terjajah istilahnya ya, terjajah emosionalnya itu terjajah. Jadi dia perlu kebebasan. Bebas gimana? Bebas yang negatif tidak, bebas yang positif. Ya, jangan bukan kita bahkan bebas dia mengekspresikan kemauannya, dia maunya apa. 3, motivasi perilaku manusia. Nih, 4, manusia, motivasi perilaku manusia. Ada 3. 1, coba lihat semua. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman akan bertanya, apakah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya kan? Motivasi ini bersifat eksternal. Soalnya gini, kita tepat sekolah ini, tepat waktu. Kita melakukannya itu untuk apa? Ada takut hukuman, menghindari hukuman, atau apa? Kalau yang pertama ini menghindari hukuman. Begitu juga siswa. Siswa itu dia datang ke sekolah ini tepat waktu karena apa? Karena takut sama ibu bapak gurunya menghukumnya nanti. Ya. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita guru tepat waktu pergi sekolah, masuk tepat waktu, keluar juga tepat waktu. Itu apa? Apa tujuannya? Apa karena ingin mendapatkan penghargaan dari sekolah? Berarti ini motivasi seperti ini tahap 2, setingkat daripada tadi. Berarti dia perlu diakui. Dia berbuat seperti ini. Kita melakukan ini apa? Daripada hukuman atau ingin mendapatkan imbalan, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang berbeda dan mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dia ini, ketika orang yang melakukan sesuatu itu, rupanya yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menambah ilmu, untuk menambahkan kesadaran dalam dirinya sendiri. Nah, ini dia dinamakan dengan motivasi perilaku, motivasi 3 macam manusia. Enggak usah orang lain ya, kita sendiri saja. Ke sekolah tepat waktu karena apa? Karena ingin takut hukuman, kita ingin mendapat imbalan, penghargaan, atau untuk menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita guru, kalau kita tepat waktu, murid kita juga mengikuti.
juga tepat waktu, ya. Baik, lanjut. Semua perilaku mempunyai tujuan. Pertama tadi teori motivasi untuk menghindari hukuman, yaitu motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan, motivasi ekstrinsik untuk menghargai diri sendiri, motivasi intrinsik. Sedih nih, siswa kita berprestasi, dia rupanya karena ingin mendapatkan uang santunan daripada sekolah. Ya, banyak kita minta ya. Dia berprestasi itu karena ingin mendapatkan sepeda motor dari orang tuanya, ya kan? Sering itu. Dan juga ingin menghindari hukuman daripada bapak ibu gurunya. Maka seperti ini, yaitu tergolong motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu bersifat semu. Artinya apa? Tidak kuat. Kalau motivasi dari dalam dirinya baru kuat, yaitu motivasi intrinsik. Orang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, ini pembelajaran buat kita, gitu. Bapak, buat kita semua, maksud saya, gitu ya. Ya, nggak usah dulu gurunya, siswanya, gurunya dulu. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, karyawan atau guru, atau dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Nah, ini motivasi contohnya ya. Karena apa? Ataukah karena kita takut ditegur oleh atasan, atau ingin mendapatkan prestasi atau sanjungan, atau menghargai diri sendiri sebagai teladan murid. Sekali kita sebagai teladan murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat berdasarkan tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya yang kita pakai. Kita tetap waktu itu karena takut hukuman, ya juga ingin dapat imbalan, ya juga ingin menghargai diri kita sendiri, ya juga ketiga-tiganya. Yang kedua, selanjutnya tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda. Apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Yang tahu? Akan datang tepat waktu? Nah, ini budaya positif sekolah ya, mulai dari ini dulu. Iya, tadi. Berarti kita datang sekolah itu karena apa? Karena menghargai diri kita sendiri, walaupun tidak ada teguran dari kelas sekolah. Bukan karena orang lain, berarti karena ingin menghargai diri kita sendiri. Ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Orang ini karena apa? Karena takut hukuman, karena ingin imbalan, karena atau menghargai diri kita sendiri. Mana yang paling banyak? Jawab bro. Kayaknya nomor satu ya. Takut hukuman ya. Takut hukuman. Yang kedua ada 1-2 orang ingin imbalan. Yang paling sedikit itu karena untuk menghargai dirinya sendiri itu paling sedikit siswa kita seperti itu ya kan? Inilah tugas kita bu dan bapak untuk menciptakan budaya positif sekolah. Bagaimana caranya? Untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri dia untuk belajar itu ada cara. Sebentar lagi kita pelajari. Oke, nilai-nilai kebajikan apa? Nomor yang ya. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya dan perilaku murid Anda? Strategi apa yang selama ini kita terapkan? Strategi biasa kita terapkan apa? Beri hukuman ya kan? Ya, kalau kamu nggak datang ke waktu, beli sampah. Atau banyak ke depan nanti akan saya tampilkan. Atau kalau guru penjas keliling sekolah, ya, ada yang lain-lain. Maka ini erat hubungannya kesalahpahaman orang tua nantinya nih dengan gurunya. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda
Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di dalam kelas dan sekolah Anda? Kebajikan apa yang telah ditanamkan? Seperti itu. Lanjut Pak, 5 posisi kontrol. Kayaknya ini lagi ngantuk ya, splitting dulu ya. Untuk splitting. Hah? Seperti ya, gimana? Masih kuat ya? Asli. Lanjut. 5. Ini 7 ya. Ini yang kelima. Oke. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selama ini kita sebagai guru yang mana kita lakukan? Yang sudah kita lakukan? Yang satu ya. Lagi? Teman. Ketiga. Pemantau ada ya? Oke. 3 ada? Satu lagi? Ini pembuat rasa bersalah. Saya gini. Saya ini guru sekolah. Saya ini diminta guru sekolah lain untuk menggantikan misalnya Bu Atun yang sama-sama tiba-tiba saya menggantikan Bu Atun. Saya bilang sama anak saya di kelas, nah, kerjakan tugas yang Bapak berikan, nanti marah kepada sekolah kepada saya, kepada ibu dan kepada Bapak. Nanti dia melakukan kerjaan itu karena saya dianggap temannya. Saya tadi dianggap teman oleh siswa, maka tidak boleh berteman dekat dengan siswa. Kita juga tidak boleh menghukum. Pak, Bu, menghukum ini kan positif. Nah, sebentar lagi akan dijelaskan bagaimana restitusi. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, wah, ini ya, perasaan mencekam dalam diri anak itu segitunya ya, minder saya akhirnya. Saya tidak semangat lagi karena saya sudah dibuat rasa bersalah. Nah, itu tidak nyaman. Biasa yang kita gunakan yang tepat kalau guru 4 dan 5, pemantau dan manajer. Pemantau melihat ya institusi anak bagaimana, dan juga manajer kan pembimbing. Dia tidak menghukum, tapi hukumannya dimulai dari dirinya sendiri. Misalnya saya tanya Bu Epa adalah murid saya, dia tidak melakukan tugas yang saya berikan, saya hukum dia, cukup dengan catatan dia tidak boleh masuk ke pelajaran saya. Apa hubungannya hukuman dengan pelajaran? Dengan tidak mencatat pelajaran atau tidak mengerjakan tugas, apa hubungannya? Ada? Oh Pak, supaya dia jerah, dia takut dan mengerjakan tugas. Oke, itu dulu. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Yang ada jengkel dia sama kita. Apa itu? Sok kali. Apa Bapak? Ya kan? Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Dengan manajer dan juga pemantau. Ini 1, 2, 3 tidak boleh kita lakukan sebagai guru, tidak boleh. Lagi saya jelaskan. Ada masalahnya, tenang ada, kasusnya ada. Ya, lanjut Pak. Nah ini teori kontrol dulu. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini dokter ya, Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya dan tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti jangan tadi, anak itu tidak akan melakukannya. Kita tidak membuka tangan kita, walaupun ada kontrol dari orang lain, rangsangan dari orang lain. Begitu juga anak kita tadi, kita tidak bisa memaksa dia untuk membuka, jikalau dia tidak memberikan kesempatan kepada kita, gitu ya. Dia sendiri tidak bisa mengontrol.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi kenapa? Karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau ada begitu kan, istilahnya murid itu punya izin, mengizinkan kita mengontrolnya. Kalau dia tidak mengizinkan, sekuat apapun, bagaimanapun bentuknya, paksaan atau hukuman yang kita berikan, dia tidak ada. Banyak kita lihat anak-anak kita yang berkeliaran, berapa sudah hukuman yang kita berikan, ya? Dia tetap tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan kepada guru lain, orang lain untuk mengontrol dirinya. Paham kan? Pak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya gini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan disebabkan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Misalnya gini, kita berikan hukuman tadi, kita mengontrol murid kita dengan pertama tadi katakan yang sering masuk itu, kita buat macam katakan belah atau bersih-bersih di sampah sekolah, katanya kita lakukan, dan itu positif, ya kan? Tujuannya atau membersihkan positif itu, biar WC-nya bersih, ya. Padahal itu ilusi seperti ini ditinggalkan Bapak dan Ibu. Ini sebagian yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak kiat dalam betul ini. Menyebut ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dasar itu kita buat rasa anak-anak bersalah dengan harapan tujuan kita bisa menguatkan karakter mereka. Apalagi tidak. Contoh ya, ketika si kelas saya 10 1 si Rajin, ya kan, membuat dia rasa bersalah. Apa? Katakan kamu kan sini ini kan pakai D, kita tekan perasaannya, ya kan? Sering ya, sering kan? Ini masalah kita nih, bukan masalah orang. Kayaknya sudah meresap nih, sudah kajiannya sudah masuk ya. Kita coba. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, Bang. Banyak orang dewasa yang percaya kita guru, kita kan orang dewasa nih, daripada murid-murid kita. Ilusinya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Padahal tidak boleh memaksa. Bagaimana juga? Saya kasih tahu. Restitusi itu kita kontrol manajer ya. Dia berbuat salah. Saya gambarkan saja dulu supaya jangan ini. Dia berbuat salah, kita minta kepada dia bagaimana cara menyelesaikan masalahmu. Misalnya si Raju tadi dia robekkan buku temannya. Gimana? Kita panggil dia si Raju tadi. Kita panggil bukan untuk memarahi dia. Raju tadi kita tanya apa, bagaimana solusinya. Dia mengerjakan solusi tersebut. Bukan kita tunjuk, kamu besok bawa 7 karung. 7 karung itu dari mulut kita, bukan dari mulutnya. Nah itu tadi posisi kontrolnya sebentar lagi yang berbeda. Ya oke ya, lanjut ya.
Lanjut Pak. Ini ada tindakan guru. Misalnya ada anak salah, terlambat lagi ya. Saya kata seperti itu. Si Raju tadi sama Sepagir sering terlambat. Sepagir datang. Sekali saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali kalimat itu saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman kan? Nah, iya ada jawaban. Masalah boleh nggak boleh. Hukuman itu paling terakhir. Kalau bisa jangan balik karena terlambat hadir ke sekolah. Andaikan anak ini penyakit jantung, itu gimana ini? Marah orang tuanya kan? Aduh. Hukuman ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hubungannya push up dengan tidak ada masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, menggantikan tentang tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kita minta sama dia. Kan dia berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bukan suruh-suruh lari lapangan. Ngapain? Apa hubungannya? Orang tua zaman negara sama dengan orang tua zaman dulu nanti disampaikan sama orang tua dan beda penyampaian salah apa. Membersihkan tumpah. Ya, kita sudah jawab ya. Itu jawabannya ya. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Lalu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi apa hubungannya? Yang ini ya, lanjutkan Pak. Lanjut Pak. Ya ini coba kita baca bersama-sama ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Belum baru dengar atau sudah pernah? Restitusi pernah dengar? Saya aja sekarang baru dengar. Pernah dengar tak? Konsekuensi sering ya. Tapi restitusi belum lagi ya. Restitusi lagi naik ya. Hukuman, konsekuensi senang-senang. Nah ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Bapak dan Ibu. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Biasa begitu. Terjadi pelanggaran, pasti sesuatu yang terjadi. Sesuatu baik positif maupun negatif. Ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya seperti itu. Ini modul yang saya kopi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Namanya ya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Tahu kan? Restitusi itu kita kolaborasi dengan murid dan gurunya, kolaborasi untuk ini mencari solusi. Misalnya ada yang bertengkar, kita suruh kalian berdua nggak boleh datang sekolah seminggu, nggak boleh datang ke sekolah. Apa hubungannya dengan nggak boleh datang ke sekolah dengan berkelahi? Sebenarnya kita harus cari solusi bersama mereka. Bagaimana caranya? Kalau memang positif kita ambil, negatif kita ambil, dan membantu murid. Kadang-kala orang berbuat salah, yang lain jadi korban. Korban ini tidak mendapat pelayanan, mendapat ibarat yang lain. Misalnya gini, korban diabaikan. Biasanya begitu, korban diabaikan. Yang diproses ya orang yang berbuat salah. Sementara korban diabaikan. Dan juga selama ini kita biasa pemahamannya hukuman dan konsekuensi sama kan?
Identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal ada satu, hukuman. Identitas sukses ada dua, konsekuensi restitusi. Misalnya nih, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi juga. Tapi restitusi merupakan pilihan. Pilih, ya. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ini banyak ya. Ini korban mendapat keadilan, hukumannya korban bisa diabaikan konsekuensi, korban mendapat ganti. Keadilan kan karena dia diproses yang pelakunya. Oke. Keyakinan kelas, kita sebagai guru bukan guru wali kelas, guru guru mata pelajaran. Setiap guru harus membuat keyakinan kelas masing-masing. Nih, kelas. Kok keyakinan kelas, Pak? Kenapa nggak peraturan kelas? Ya kan? Cara-cara. Besar kan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Ya, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Ada juga orang membuat helm atau memakai helm karena takut hilang. Ya nggak? Ya, betul. Ada karena ingin takut dia razia, atau karena ingin dia mendapat penghargaan dari kepolisian, atau keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa kita menggunakan masker pada masa dulu, pada masa COVID? Ya, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Coba kita lihat, di bank itu dilarang masuk bagi yang tidak menggunakan masker. Kita gunakan masker karena kita ingin spend. Berarti kita itu bukan untuk kesehatan, tapi ada imbalan masuk. Nah, paham kan? Nah, itulah namanya dengan keyakinan kelas. Berarti selama ini itu ada namanya motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi Intrinsik dan dalam. Untuk keselamatan itu adalah keyakinan atau motivasi intrinsik dari dalam. Berarti selama ini kita nggak menerapkan karena takut hilang. Ya kita tinggalkan itu, kita gunakan untuk jaga keselamatan. Misalnya kalau naik kata terjatuh kita berkendaraan, nggak langsung kepala kan? Kena apa? Aspal. Saya helm penggantinya. Oke. Lanjut ya. Ini sudah ada gambaran kenapa keyakinan. Berarti kita yakin dengan menggunakan helm, insya Allah kita itu kepalanya nggak langsung terbentur, kan gitu. Kita yakin dengan menggunakan masker, kesehatan kita terjaga, kita selamat dari virus orang, kan gitu. Bersama seperti yakin, kita yakin. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Kita bawa ke kelas. Ya, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan surat lepas dari latar belakang suku. Kita buat peraturan keyakinan kelas nanti untuk apa? Kita buat keyakinan kelas tepat waktu. Untuk apa dia tepat waktu itu? Ini yang kita buat keyakinan supaya dia benar-benar menghargai dirinya, bukan karena takut dihukuman guru, bukan karena ingin imbalan dari atau prestasi dari sanjungan guru, ya kan? Ya, kita berarti yakin siswa kita itu dengan kita membuat keyakinan kelas bahwa
seperti tadi, guna helm itu karena untuk keselamatan. Begitu juga peraturan atau kesepakatan yang disebut dengan keyakinan itu untuk menumbuhkan semangat belajar dan kalam. Nah, itu bukan tempat waktu kata yang lain ya. Lanjut, Pak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini. Selama ini kita membuat peraturan sekolah atau kesepakatan kelas menggunakan kata-kata negatif. Jangan, dilarang bawa HP, dilarang berkeliaran, dilarang mondar-mandir. Pokoknya kata-kata dilarang pasti ada. Jangankan di sekolah, di tempat lain juga kan ya. Negatif. Negatif itu mengandung kata-kata jangan, kata-kata dilarang, itu negatif. Lanjut, Pak. Prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bersurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Jadi, nah ini kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor, dirubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Pokoknya kata-kata jangan dihapus untuk mendapatkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dibuat semua guru, maka akan lahir namanya budaya positif sekolah. Ini program sekolah sebenarnya. Nah, supaya kelas masing-masing kelas mempunyai masing-masing guru mempunyai keyakinan kelas. Seluruhnya. Apa nggak tercipta budaya positif? Ya. Nah, ini yang sudah saya buat ya. Ada videonya di YouTube saya nanti. Sudah saya upload ya. Keyakinan kelas 10-nya 2. Masuk kelas tepat waktu. Dan tidak ada lagi bahasa dilarang terlambat. Oke. Saling menghargai pendapat sesama mereka, pendapat guru menjelaskan dia hargai gitu. Walaupun nggak sepenuhnya, saya yakin itu nggak ada 100% perlahan-lahan, ya kan? Bertanggung jawab dengan tugas-tugas. Kalau saya kasih PR, mereka bertanggung jawab dengan saya tanya. Kalau saya kasih tugas latihan, mereka bertanggung jawab. Ini budaya seperti ini yang harus kita tanamkan dalam diri anak, supaya lahir dalam dirinya sendiri, bukan karena Pak Nazwirnya, takut karena gurunya, bukan ingin sanjungan dari bapak ibu guru lainnya, karena dalam dirinya. Ya. Yang keempat, menjaga keamanan. Mereka menjaga keamanan, walaupun tidak seaman seperti yang kita harapkan. Setidaknya sudah ada perubahan. Yang sebelumnya dia memanggil temannya dari dalam, biasa kan? Temannya di luar, dia lagi di dalam, panggilnya nggak aman ya belajarnya. Yang kelima, menyenangkan. Nggak boleh menyinggung satu sama lain, atau pelajarannya itu kita tidak menonton. Nonton itu kan dari guru saja. Kasih informasi seperti saya, kasih informasi semuanya, ibu duduk dengar. Tidak ada gerakan, tidak ada imajinasi atau reaksi dari murid, pun pasif. Kita ini ya semuanya ini. Kita senang, tapi anak tidak senang. Ada juga yang senang satu dua itu. Nah, pikiran kita harapannya rata-rata. Kami sekolah bukan privat ya. Itu keyakinan kelas 10-nya 2 aja Bu. Ini lagi keyakinan kelas 10-nya 1. Masuk kelas, dapat waktu berdoa sebelum belajar, menjaga keamanan, menyenangkan, menjaga kebersihan, aktif dalam kelompok, saling menghargai. Juga. Ini keyakinan kelas 10-nya 1, pelajaran matematika. Kalau yang pelajaran bahasa Arab, pelajaran kimia, pelajaran biologi, pelajaran fisika, geografi, sejarah, seni budaya, Inggris, tidak akhlak ya. Buat semuanya. Kalau sudah kita membuat ini, insya Allah budaya positif sekolah akan tumbuh dalam dirinya, terutama dari kecil dulu kan.
kelas, naik ke sekolah apa? Sholat tadi, sholat berjamaah, kemudian rutin lainnya sedikit demi sedikit, tidak langsung seperti membolak-balikkan telapak tangan. Ada aturan, ada caranya mainnya ya. Oke Pak, lanjut Pak. Ini sebelum segitiga restitusi keyakinan kelas tadi, boleh Ibu Bapak terapkan dari di kelas. Biasa kita sudah menerapkan ini, namun bahasanya berbeda. Kita biasa dilarang, ya nggak? Dilarang terlambat, dilarang ribut, terkekang kali, ya, nggak bebas ya. Bukan alam arti kata, tapi bebaskan sebebas-bebasnya. Tidak, kan gitu kita ini guru. Oke Pak, kita baca ya. 7, yang terakhir segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi kebutuhan. 3, menanyakan keyakinan yang telah didapat kelas tadi. Misalnya ada yang melanggar, kita tanyakan kembali. Oke Pak, tadi. Nah, ini segitiga restitusinya. Ini saya copy ya dari pendidikan guru penggerak. Kalau bagi menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya gini, anak saya 10 IPI 1, yang biasa itu bukan IPI 1, yang enak tuh sebelumnya 2 menurut saya. Kalau 10 nih, sebelumnya 2 patuh, mau ya kerjasama, mau dengan guru 1-2 orang. Ada satu siswa itu tidak mau, dia tidak melakukan kerjaan tugas sertifikat PR, dia tidak mengumpulkan. Saya bilang, saya panggil dia, sini dulu. Biasanya itu siapa tadi? Ripanda Nugraha ya. Nah ini. Begini Ripanda, kan udah di depan saya, depan meja saya. Kenapa kamu tidak membuka? Jawablah, saya Pak tadi malam main HP. Keberatan anak-anak main HP, main TikTok, main game, biasa lagi game penat malam, sehingga dia tidak melakukan pekerjaan yang saya suruh. Saya bilang sama anak tadi, setiap orang pasti melakukan. Ada juga orang atau ada, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Supaya stabil emosinya itu, udah stabil, ya kan? Supaya dia ini ya. Kalau enggak kan dia kita panggil itu marah dia, kan? Nah, stabil. Baru kita masuk ke sini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, dijawablah. Saya tadi Pak karena tidak mengerjakan PR karena saya larut malam tidurnya Pak. Saya minggir, saya berkumpul sama teman saya perempuan, saya minggir, saya tanya macam permasalahan mereka. Kemudian kita tanya, oh gitu teman-teman, itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya sama mereka, bagaimana mengatasinya? Bukan dari kita guru. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Tidak boleh begitu. Kita tanya sama dia, bagaimana cara mengatasinya? Sama juga seperti CGP. Buat masalah, tanya masalah, bagaimana ditanya lagi apa solusinya? Tanya, kita buat masalah, kita suruh ditanya pula bagaimana mencari solusinya. Begitu lah. Ini yang harus kita terapkan. Supaya apa? Supaya dia betul-betul mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kembali. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Sebelumnya dipandang, kita kan sudah buat keyakinan kelas di 10 dari dunia 2. Apa dipandang? Ya Pak, saya tahu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Dia jawab. Nah, jadi kamu ingin menjadi orang yang setia Pak, seandainya masalahnya brutal ya, misalnya berkelahi. Mana caranya? Kalau sifatnya tadi setelah itu, jadi bagaimana solusinya? Saya janji Pak tidak akan mengulangi lagi. Jadi jawaban saya apa? Ya, saya Bapak hargai perubahan yang ingin kamu lakukan.
Besok Bapak lihat kembali apakah sejauh mana perubahan yang akan melakukan. Ternyata besoknya diulang lagi, dipanggil lagi. Besoknya diulang lagi, dipanggil lagi. Udah sering-sering kita panggil kan bosan juga ya. Ya, maka kalau dari hati ke hati ternyata benar kata modul tadi, hukuman itu paling terakhir. Jika perlu tidak boleh dilakukan. Nah, gimana? Ini saya yang menjelaskan lagi mentornya ya, fasilitatornya yang hebat-hebat di sana. Lanjut Bang, ada kasus nih, kasus satu. Nah, ini kita baca bersama-sama ya. Saya bimbing ya Bapak dan Ibu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengatakan kontak fisik berkelahi mereka banyak. Menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya lepas. Pada saat itu guru piket langsung melarikan mereka dan membawa mereka ke ruang kelas sekolah. Ibu kepala sekolah namanya Ibu Suti, bukan Ibu Ibu Suti ya namanya ya. Menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti lanjut bertanya pada Dino. Dari namanya ada Dino, ada Anto. Dino berkelahi dengan Anto. Ya kan? Dino merobekkan baju sehingga baju Anto 3 kancing lepas. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki? Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan Anto? Dino pun mengangguk. Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya? Perbaiki masalah kamu bagaimana? Tanyanya Ibu Suti ke Anto. Anto menjawab, saya untuk lagi Dino ya, bukan ya. Ibu Suti lalu bertanya pada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Berarti Ibu Suti tanya ke Anto, kira-kira apa yang harus dilakukan Dino kepada kamu? Begitu. Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya ini diperbaiki Pak. Ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing baju Anto yang terlepas? Tanya Ibu Suti kepada Dinonya. Mana? Dino berpikir sejenak. Oke. Namun menjawab, Dino berpikir sejenak dan menjawab, wah, nggak tahu Bu. Saya lem kembali Bu. Mungkin ya, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Sediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit itu? Kata, itu bahasanya. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana dari Ibu Suti. Dino kembali diam sejenak memandang meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit ya. Sepanjang belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sedang bercengkrama dan bersedar gurau kembali. Ya, oke, lanjut Pak. Ya. Lakukan analisis dan jawab pertanyaan ini. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
manajer. Cepat sekali ya. Ada yang lain? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Stuti? Kira-kira nilai dibagikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Mungkin jawabannya seperti ini. Lanjut Pak. Nah, berarti Ibu Stuti tadi menanyakannya, kemudian bersediakah kami menggantikannya? Ditanya bagaimana solusinya? Manajer. Ini manajer sesuai dengan murid kita, pemantau juga dan pemukul. Ya, Pak. Stabil apa? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kita stabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan stabilkan identitas supaya kemarahannya itu sudah reda, dan Anto dikuatkan dengan validasi tindakan apa yang dibutuhkan. Rupanya Anto mungkin bantukan kancing bajunya tadi jahit balik, ya kan? Kemudian kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah atau sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Rasa tanggung jawab. Dino harus bertanggung jawab. Rasa tanggung, empati, kesabaran. Sabar. Dino awalnya belum nggak pandai dari jahit, karena dia sabar, belajar sama Pak Dirban tadi. Kemudian dia bisa jahit. Kemudian dia terakhir berkasih sayang. Berkasih sayang, tidak lagi bermusuhan. Tugas kita Ibu dan Bapak, Ibu guru, Bapak semuanya ya kan. Tugas kita pemantau dan manajer. Coba kita paksa anak yang lari-lari, salah semuanya. Apa yang terjadi? Karena emosional orang tua sekarang tidak sama dengan emosional orang tua dulu. Kita harus jaga diri juga. Ada kemarin yang di apa? Guru olahraga ya, yang di tampil sama orang tua. Tapi pelajaran aja, stabil. Yaitu bagaimana menanamkan, jangan memukul anak dendam. Ya, kata sama orang tuanya itu bukan pas lebih nggak ada yang pas. Sampaikan sama orang tuanya, ada apa-apa ya, macam-macam. Guru itu, yalah, kata orang tuanya kan. Nah, maka dari itu kita jaga-jaga, jangan sampai itu terjadi ke kita. Menyuruh anak bersekolah banyak, sebenarnya tidak perlu kita suruh. Kita bagaimana menciptakan budaya positif sekolah. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Pak, nggak boleh kita suruh-suruh anak. Silahkan kita suruh, tapi jangan emosi kan. Yang memaksa, yang menghukum kamu kalau nggak sholat berjamaah, nggak usah masuk ke jalan Bapak. Apa hubungannya? Jadi ini yang perlu kita pahami. Jangan kita mentang kita guru orang dewasa seperti Lucy tadi, tentang bisa boleh memaksa, tak boleh, ya. Jadi inilah yang harus kita pahami betul-betul. Nih, kita kaitkan dengan agama. Kita sembahyang itu untuk apa? Untuk mendapatkan pahala, untuk dapat masuk surga. Ya, ada yang gitu kan? Ada ya? Atau takut neraka? Kita sembahyang, ada nggak? Ada ya? Takut hukuman, mendapat ibadah. Ada kan? Jarang sekali untuk mendapatkan ridha Allah. Kayak itu jarang itu kan? Ini yang harus ditanamkan dalam diri anak. Ridha yang tadi itu menghargai dirinya sendiri, hingga motivasi intrinsik itu terbangun dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik dari orang lain. Dari orang lain itu ada dua tadi. Biasanya kalau dari dua hukuman ada konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya identitas kontrol sementara. Kalau restitusi panjang ya. Oke Bapak dan Ibu, kasusnya sudah cukup satu saja. Ada lagi? Coba lanjutkan Pak.
Sekian dan terima kasih. Mungkin untuk kesejahteraan kita sebenarnya budaya positif sekolah ini ya bersama-sama seperti standar pendidikan nasional tadi, murid ke guru, kelas sekolah, pemangku kepentingan sekolah, juga muridnya barulah terwujud budaya positif sekolah. Nah, harapan saya kita harus membuat keyakinan kelas. Kita beranjak dari bawah, dari kelas. Kalau kelas sudah menerapkan, katakan masih 50% Pak, berubah. Kita lihat perkembangannya lagi, lanjut. Dari bawah, dari kelas, mulai dari kelas sudah terbangun budaya positif sekolah, budaya positif kelas, lanjut ke sekolah budaya positif sekolah, lanjut budaya ke masyarakat, barulah ke negara. Nah, seperti itu yang ingin diharapkan dalam penerapan budaya positif sekolah ini. Saya ingin kepada ibu bapak sekalian, karena sudah menyempati langkah dan juga dengan keadaan yang segini, ya saya ucapkan ribuan terima kasih. Nanti kita akan hormat tadi pada ibu kepala sekolah yang telah membuat waktu kita di sini dan sudah mengizinkan acara kita ini terlaksana, dan juga hormat saya pada ibu bapak sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. CGP hebat. Berbagi prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.